banyak hal yang tidak banyak kita ketahui tentang perjalanan para waliyatin. Sama dengan Rabi'ah al-Adawiyah, beliau juga seorang waliyatin, wali perempuan. Kalau dia sholat saking kusuknya itu sajadahnya itu terbang, hingga kemanapun dia dibawa ke segala penjuru dia tak ingat, saking kusuke. Engko nek assalamualaikum diomongi, Rabi'ah awakmu nak sholat iso mabur karo sajadahmu. Dia gak pernah tahu, saking kusuke indah. Sampai digodol karo Gusti Allah pedunungnya, terbangnya sajadah itu beliaunya. Doanya dikenang sepanjang masa. Jikalau aku ibadah karena takut neraka, ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Jika aku ibadah karena menginginkan surga, campakkan aku keluar dari surga. Tapi kalau aku ibadah karenamu, ya Allah, jangan segan-segan kau tunjukkan wajahmu yang agung dan suci. Itu setelah Nabi Muhammad Rasulullah itu, Rabi'ah itu yang diizinkan untuk melihat Allah. Seorang waliyatin, seorang wali perempuan. Jika engkau memberikan pahala kepadaku di dunia, berikan kepada musuh-musuhku. Jika engkau beli engkau ganjaran pahala di akhirat, berikan kepada sahabat-sahabatku. Bagi aku cukup cintaku kepadamu yang luar. Dia dilamar banyak wali, akhirnya dia menerima Jalaluddin Rumi sebagai suaminya. Dia cuma bertanya, bagaimana kau berpikir tidak dengan Allah? Bahkan diriku saja tidak sempat berpikir untuk punya jodoh. Diriku hanya berpikir untuk Allah. Itulah Rabi'ah al-Adawiyah. Tahun berapa? 1214 Hijriah. Akhirnya beliau punya anak, Rabi'ah al-Mughni. Rabi'ah al-Mughni punya anak Fatimah, Siti Fatimah binti Maimun yang meninggal di Gresik Leran, cucunya Rabi'ah al-Adawiyah. Fatimah binti Maimun 1222 Masehi. Daerah Kulon, Mas. Iya, Gresik. Makam panjang Leran. Kalau mau malah wong kono kata rono, ya bukan itu. Ono waliyatin seorang wong cucunya Rabi'ah al-Adawiyah, juga cucunya Jalaluddin Rumi yang ada di Indonesia. Beliau inilah ibunya Airlangga tahun 1222 dan juga pernah mengasuh, pernah menjadi sahabat karibnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi Airlangga itu seorang muslim juga, iya yang disebut. Terus Rabi'ah al-Adawiyah, apa namanya, Fatimah binti Maimun inilah mengangkat seorang murid yang disebut Empu Baradah ini. Empu Baradah juga seorang muslim. Nah, Anda mengatakan kan Hindu, makanya langsung calon arang ngamuk. Kok itu mlebu muslim, calon arang Hindu asli ngamuk. Pengabdi Betari Dukun. Sejarah kita itu harus tahu. Banyak dalam lintasan para wali kita yang belum memahami. Makanya kadang-kadang dari pelajaran sejarah ini bisa meningkatkan iman takwa. Nggak tahu sejarah ya akhirnya diladap. Sama dengan konsepnya Sesi di Jenar difitnah, terus
bukan karena suatu ajaran. Kalau ajaran Manunggaling Kawula Gusti, konsep ulul dan ijtihad, perpaduan buadat menjadi satu, semua orang punya, semua wali punya. Itu kan proses tahap politik, karena beliau gurunya Pengging, Pangeran Handayani, yang mana Pengging itu putra Brawijaya yang asli dari garwa Padmi apa Permaisuri. Sedangkan mereka para wali menjago Raden Patah yang memang putranya Barwijaya dari Selir, yang menurut aturan tanah Jawa, siapa saja putranya yang dari garwa Padmi atau Permaisuri itu yang berhak. Lah karena para wali memihak Raden Patah karena muslim dari Palembang itu kan mesti akan tergeser dengan wahyu. Jelasnya akan menang Pengging. Padahal Pengging saat itu tidak suka dunia. Dia mandito. Mandito adalah jadi resi begawan. Cara Islami ngono wis dadi kiai, gak gelem dadi raja. Karena Pengging itu murid Siti Jenar. Akhirnya sing dadi bulanan Siti Jenar. Untuk supaya ndak mendukung, cuman saja Siti Jenar dirapatno kan tetep muridnya dibela wong muridnya. Ora iso, aku kudu mbela kebenaran. Antarane sapa nak kowe dibutuh sokongan dukungan kongkon dukung Raden Patah, hanya Siti Jenar ndak mau. Karena apa? Karena Pengging ini anaknya dari Pangeran Brawijaya yang asli, yang istilahnya yang dari garwa Padmi, bukan garwa Selir. Nah di sini gejolak politik akhirnya menyingkirkan Siti supaya tidak menjadi duri dalam daging, untuk supaya lancarnya kerajaan Demak. Nah cuman gitu saja politik itu, bukan politik yang neko-neko sebetulnya itu. Tapi kadang landasannya kita ini sing dipikirno ajarannya gitu loh. Padahal ajarannya akhirnya konon ada ngomong ucapan bahwasanya Siti Jenar dipenggal kepalanya. Maksudnya pemenggalan antara syariat dan hakikat. Wong wali njabut suket wae nangis kok mateni wong. Iku lho Pak. Maksudnya begitu, dari pemahaman itu dipenggal. Semenjak itu kan orang tidak diperbolehkan mengajar dari sisi hakikat, karena syariat biar subur lebih dahulu. Berselangnya waktu, akhirnya saling dendam murid-muridnya para wali songo dengan murid-muridnya Siti Jenar. Perang kesumat sampai sekarang. Saat Sultan Trenggono jadi raja, berapa orang pemahaman Manunggaling Kawula Gusti kuwi selama abangan itu dibantai habis. Saat kejayaan Amangkurat II, Hamengkubuwono ya ada Amangkurat II, itu berapa wong Ahlussunnah wal Jamaah juga dibantai habis. Terus begitu. Saat Pangeran Tembayat dan Pangeran Benowo juga sama, Manunggaling Kawula Gusti dibantai habis. Lahirlah suatu Amangkurat III yang disebut Hamengkubuwono kedua, juga paham Manunggaling Kawula Gusti membantai habis. Makanya Hamengkubuwono 1 sampai 9 itu makamnya ada di Mogiri, yang 2 tok tidak diterima di Mogiri itu berada di Kota Gede. Yang Hamengkubuwono 1, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 sampai 10 kelar. Yang Hamengkubuwono kedua yang nggak pernah ada. Aduh, dilema itu dendam sampai sekarang. Sampai sekarang pun terpisahkan. Dari Wali Songo Putian berada di pondok pesantren. Yang Abangan itu berada di sisi kidul, yang Putian berada di sisi utara. Demikian seterusnya sampai besok Agus. Yang situ Ahlussunnah wal Jamaah, yang situ Abangan.
Islam campuran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, nah Gus Antoni putihan apa abangan? Nah, uniknya di sini dicampur aduk. Maksudnya bukan agamanya dicampur, agamanya akidahnya tetap Islam, tetapi kita tidak meninggalkan budaya. Umpama cara filsafat itu, saya ini bukan seorang ulama sebetulnya, tapi cendekiawan dan budayawan. Udah cocok sebagai seorang cendekiawan dan budayawan. Nusantara. Nah, Islami Nusantara, Islam yang tidak pernah meninggalkan tradisi dan kebudayaan. Ya memang sebetulnya itu yang terjadi karena Rasulullah mengajarkan rahmatan lil alamin, tidak pernah mengajarkan rahmatan lil Arabi, rahmatan lil Turki. Nggak pernah, bener dia ya, rahmatan lil alamin, rahmat kanggo seluruh alam, termasuk Jawa, termasuk Sunda, termasuk aku. Ya bener Gus Antoni, rahmatan lil alam. Bisa kewen Bang. Enggak khusus Arab toh. Maksudnya itu di situ Pak. Makanya landasan sejarah harus diketahui lebih dulu. Yang mana kenapa kok ada kejawen? Usia 44 tahun Rasulullah itu punya murid, adiknya sendiri, adik Sayyidina Ali dari beda ibu. Namanya Sayyidina Abbas, adik Sayyidina Ali yang berbeda ibu. Aku cerita, kecerdasannya hampir sama dengan Rasulullah. Berkurun diajari Rasulullah hanya kurun waktu 2 tahun. Saat itu Rasulullah usia 44 tahun. Syekh Abbas, Sayyidina Abbas pada saat itu usia 17 tahun. Cerdas-cerdasnya anak itu. Tuh aku nak ngomong gitu. Awet. Awet ya. Nah itu akhirnya karena suatu kecerdasannya yang hampir menyamai Rasulullah, Sayyidina Abbas itu paham, Ali bin Abbas memahami, pinter. Diutuslah oleh Rasulullah pada saat Rasulullah sebarkan ke seluruh dunia, kenalkan Allah di seluruh dunia. Jauh nun adat yang ada di sana bahwasanya siapa Tuhan kita umat manusia, Tuhan semesta alam. Siap baginda berangkat lah. Dalam berangkat nang Mongolia sampai nang kita tataran jiran itu Korea, Jepang, bersandarlah ke Perlak antara perbatasan Malaysia dengan Aceh, apa sih itu. Nah, terus kemudian Sayyidina Abbas itu dijuluki Ali bin Abbas saat itu, karena alinya itu membuat pertanda kakaknya Sayyidina Ali itu yang lebih terkenal, wajahnya hampir mirip-mirip. Akhirnya mengajarkan ilmu tauhid di seluruh Nusantara ini, termasuk Syekh Ali Samsudin, putra Raja Perlak saat itu. Syekh Ali Samsudin inilah yang menyebarkan Islam pada tahun 820 Masehi di wilayah Tanah Jawa. Saat itu di Jawa itu masih kerajaan Hongli dengan apa namanya, Jeporo itu, Ratu Sima itu, Kalingga. Nah, disebarkan itulah salah satu muridnya yang terkenal Syekh Ali Samsudin itu ya Sri Aji Joyo Boyo. Disebarkan ilmu tauhid ini. Saat itu syariat belum ada kan, Rasulullah masih 44, sedangkan syariat turun itu umur 50, sholat 5 waktu. Berselangnya waktu 6 tahun kemudian kesempurnaan Rasulullah turun di Masjidil Aqsa dengan diturunkan sholat 5 kali.
Berhubung zaman biyen gak ono HP, gak ono sing SMS. Kurikulumnya ganti lho. Sayyidina Abbas nang Perlak iku sampai mati nih. Makamnya ada di Perlak. Terus kadung dikandani ajaran kejawen iki. Ajaran Rasulullah ya bismillahirrahmanirrahim. Ya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu sholat belum ada. Yang diperkenalkan adalah Allah Azza wa Jalla tentang sifat ketuhanan. Banyaklah orang Jawa masuk nak ngono dikenalkan kama muridnya Abbasi Sayyidina Abbas itu. Dalam perjalanan waktu ini kan seluruh penduduk Islam dunia ini kan mengenal bahwa Sayyidina Abbas ini masih kerabat dekatnya Rasulullah, dan dunia saat itu dikuasai oleh Khalifah Daulah Utsmaniyah sama Daulah Umar. Jadi disebutlah Bani Umayyah. 300 tahun hampir itu dikuasai oleh kekhilafahan Bani Umayyah, yang mana keturunan daripada Umar bin Khattab dulu Daulah Utsmaniyah. Setelah itu ditundukkan sama Umayyah, Bani Umayyah. Bani itu kan keturunan, Umayyah itu dari Umar itu. Karena seluruh penduduk dunia tahu bahwasanya Sayyidina Abbas ini pernah kerabat dekat Rasulullah, berontaklah semua untuk menghancurkan Bani Utsmaniyah, Bani Umayyah itu. Yang harusnya kekhalifahan dipimpin oleh kerabat dekat Rasul. Termasuk pemicu pertama kali perang salib adalah Salahuddin Al-Ayyubi dari golongan Bani Abbasiyah. Nah, Syekh Ali Abbas inilah akhirnya merebut kekuasaan, disebut Bani Abbasiyah, berkuasa hampir 600 tahun. Kekhalifahan itu ceritanya kan gitu. Jadi 600 tahun hampir seluruh dunia kejawen kabeh, Pak. Lah ibaratnya kan ngono to, Pak, tauhid semua. Nah, tahun 1400-an, 1300-400-an ada saudagar Gujarat, para wali-wali Gujarat dan Persia yang turun di tanah Jawa, termasuk daerah Sruke, Gresik, Rembang, yang mana membawa Islam gaya baru yang ada sholatnya ini. Bingung ini. Bani Abbasiyah ini bingung. Mau kejawen ini loh, bingung iki ya. Dipopulerkan Wali Songo. Jadi dekade Wali Songo itu ada berapa? 9 periode. Periode pertama seperti Jumadil Kubro, Syekh Sulaiman, Abu Salam, Syekh Subakir, itu dekade pertama. Dekade yang terkenal ini adalah dekade keempat sampai ke-6. Mulailah masuk dekade ke-6 Raden Umar Said, Sunan Muria, Sunan Kalijogo masuk dekade keempat dengan dekade kelima. Dekade ke-6, periode ke-6 ini Sunan Ampel sudah ada. Periode keempat baru jangkep yang disebut Raden Qasim, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Wali Songo sampai Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Muria baru masuk Wali Songo. Jadi Wali Songo itu ya cuma waliullah, cuman organisasinya disebut Wali Songo. Kalau sekarang bintangnya Songo disebut NU, Nahdlatul Ulama. Jadi kiai-kiai ini itu. Jadi Wali Songo itu dekade 9 periode saat itu. Berhenti pada saat periode Pajang. Wali Songo nggak ada. Mulai masuk Sunan Tembayat, Sunan Pangkat, Sunan Mejagung itu mulai masuk itu. Yang mana sunan-sunan yang favorit lama-lama sudah meninggal semua. Di situ periode-periode kewalian. Mulai masuklah periode Islam gaya baru ini, yang mana benturan sampai sekarang ini piye. Ya waktu mbiyen kan wong gaptek, gak ono Android. Biyen
gak iso memviralkan itu. Nah ono viral saiki kurikulumnya ganti ono salat. Biyen gak ono, sampai mati nang kono karo. Jadi nek ana wong kejawen karo wong syariat iku gegeran, aku cerita iki. Ngene lho ceritanya. Jadi kesimpulannya, orang yang bertauhid tanpa menegakkan syariat karena sudah kebiasaan dari Syari Abbas, dimaklumi kalau Allah itu diukur. Orang yang bersyariat juga tidak bertauhid itu ditimbang lagi. Sama-sama. Jadi tidak usah dibikin pertentangan karena Allah itu Al-Aziz wal Hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa Allah menyatakan Al-Aziz Al-Hakim? Ya dikarenakan kebijaksanaan Allah memaklumi, karena itu tadi. Nah periode inilah yang dipakai leluhur-leluhur kita.